Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana Gibran itu menunjukkan kelasnya dalam menanggapi atau memberikan komentar atas bulian dari Panji. Sorry teman-teman, bukan Panji, Panji ya, karena keseringan dengar kata Panji jadi ngomong Panji ya teman-teman. Tapi ini Panji. Ya, Gibran dalam podcast bersama dengan Tretan Muslim dan Coki itu benar-benar membahas soal mensrea Panji di Netflix, teman-teman. Ya, di sana Gibran menunjukkan kelasnya. Nanti kita akan bahas di akhir. Kita akan saksikan cuplikan-cuplikan video podcast tersebut yang dimana ini benar-benar kita bisa memetik banyak pelajaran, banyak teladan dari seorang wapres muda kita ini. Sekalipun masih muda, tapi dia memberikan teladan, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya akan memberikan informasi ke teman-teman semua bahwa proyek lagu Republik Panji akan segera kita kerjakan. Saya sudah mulai untuk mengerjakan, teman-teman, karena di beberapa waktu yang lalu sudah banyak teman-teman subscriber saya yang kemudian memberikan kontribusi untuk memberikan kontribusi lah untuk saya bisa sedikit meringankan biaya produksinya. Ya, sekalipun biayanya yang terkumpul masih belum mencukupi, akan tetapi untuk tidak memberikan mereka rasa kecewa karena sudah memberikan kontribusi lantas kemudian karyanya tidak ada, saya akan terus lakukan sekalipun sisanya yang masih banyak itu harus saya tanggung. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita melakukan hal yang baik. Lagu itu liriknya berisi dengan kritikan yang terjadi dari kubu sebelah. Hal yang mereka bangun hari ini, bagaimana mereka menganggap sebuah kebenaran itu yang mereka gaungkan selama ini adalah sebuah fakta, tapi semuanya hanyalah isi karangan atau kosong belaka, teman-teman. Ya, nanti kita akan update bagaimana prosesnya. Saya juga mau berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan kontribusi. Atau jika teman-teman masih mau memberikan kontribusi untuk pembuatan project single lagu Republik Panji ini, kalian bisa melihat link atau nomor rekening saya di bawah video ini, teman-teman. Silahkan, besar kecilnya saya akan sangat memberikan apresiasi untuk itu. Kita akan langsung bahas bagaimana Mas Gibran memberikan teladan bagi kita semua. Let's go. Ya, kita ucapkan Dibilang matanya ngantuk sama Panji, Gibran malah bilang gini. selamatlah ke Bang Panji ya. Iya. Mensrea kan nomor satu di Netflix. Malah diberikan selamat. Jujutsu Kaisen, ngalahin Stranger Things. Iya. Ikut bangga. Tapi banyak yang rame tuh, Mas. Kalau mumpung kita lagi ngomong ini nih ya, Iya. kita lagi ngomong ini. Banyak yang rame tuh, katanya di Mensrea katanya ngebahas fisik. Menghina fisik. Menghina fisik. Fisiknya siapa? Salah satunya katanya fisiknya. Oh iya sih. Ya nggak apa-apa. Ya, buat lucu-lucuan aja. Buat lucu-lucuan aja. Dibilang Santai. ngantuk gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa. Santai. Tapi sebenarnya Mas ngantuk gak? Ngantuk gak sih? Dari lahir bentuk matanya seperti ini. Malah di roasting di depan wapresnya langsung. Itu channel Mas atau enggak sih yang Mas komen ke orang senam-senam yang mata? Iya, Gibran TV itu Mas Gibran. Oh. Iya, channel YouTube Mas Saya Gibran. nggak yang senam mata itu apa ya? Liputana. Oh iya, Liputana. Terima kasih Liputana. Iya. Tapi Mas Gibran komen. Ngapain itu? Nggak komen, repost aja. Ya untuk tips lah ya. Iya. Siapa tahu nanti bisa kan? Iya, nggak Siapa bisa tahu. juga. Nggak ada perubahan. Dan jangan membuli anak istrinya juga. Mereka salah apa? Nggak salah apa. Malah dibelain Panji. Tapi kalau yang laporan-laporan itu sebenarnya gue mau nanya deh, Mas. Nah, saya nggak tahu. Lo nggak tahu? Nggak, siapa yang melaporkan Yang mana nih? Yang lapor? dan kan nggak ada hubungannya sama saya juga. Oh. Laporannya itu kalau nggak salah tentang penistaan agama. Iya, yang soal fisik itu nggak dilaporin. Nggak dilaporin. Nggak ada hubungannya dengan saya. Yang dari Muhammadiyah NU katanya. Iya, iya. Itu udah diklarifikasi kalau itu bukan asli NU dan Muhammadiyah. Saya Panji sama Roy Suryo lucuan banget. Yang menghibur Mas Gibran, mungkin Panji lucu, tapi secara personal yang Itu telak sih. Panji seharusnya ya. Itu nggak tahu ya. Ini hanya ya pemikiran saya untuk lebih lucu lagi ya, Terusnya pertanyaannya, kalau mau lebih dapat lagi, ini Mas Tretan Muslim ya. Pertanyaannya bukan
Panji atau Roy Suryo lucuan mana? Bukan itu. Tapi mungkin saja itu bisa ditulis dengan Panji. Bukan. Ngomong Panji lagi, Panji maksudnya. Tapi nggak apa-apa ya, karena itu adalah bahasa yang beredar dalam ini. Panji dengan Panji. Lucuan mana? Ya, next. Guru Mas Gibran, Panji atau Roy Suryo? Coki ngakak. Aduh. Beda ini. Beda genre komedi. Beda genre. Kok beda genre komedi? Maksudmu? Maksudnya beda genre kan. Beliau kan lebih ke ini, beliau lebih ke informatika. Enggak. Panji komedi. Iya maksudnya. Pak Roy Suryo tentang IT. Ah, itu dia betul. Spesialis IT. Laminating ijazah sih. Tapi kemarin Mas Gibran juga Kenapa? dari Papua ya. Papua. Ada Iya, dari Papua. beritanya tuh Gibran hat-trick dan assist di Papua. Tapi dia ngegolinya kipernya diem doang. Enggak ya. Gerak Nggak ada Pak. video, saya setelin. Ada video ya. Enggak usah. Dia masih hat-trick ya, orang kipernya gitu. Iya, kipernya juga. Aduh, karirku. Ya, ini nggak dipegangin pas pampers. Enggak juga. Kita juga. pesen makan dulu ya, Mas Gibran ya? Boleh. Boleh. Boleh ya? Ini rumah makan kan? Ini rumah makan, Enggak Mas. dikasih makan. Gramedia ini, Gramedia. Sombong dia, Mas. Boleh, pesen Mas. Sombong dia. Ya. Udah pesen, Mas? Enggak, ini gimmicknya harus jalan lah. Pura-pura pesen, pura-pura. Gimmicknya harus jalan. Wah, Mas Gibran, kamu mau makan apa? Menunya apa ya, Mas ya? Ngomong-ngomong ini. Ya. Sesuai pesanan saya tadi aja. Betul. Enggak, ini pura-puranya belum pesen, Mas. Pura-puranya gitu. Wah, Mas Gibran mau pesen apa nih? Gitu. Sini, Cuk. Oh iya, wah Mas Gibran mau pesen apa nih? Sepertinya Mas Gibran pasti ayam kampung bumbu hitam dong. Itu best seller ya, Mas? Iya. Nih, Best seller sekali. aku kamu pesenin apa aku? Kamu bebek caro bumbu hitam aja, Coki. Oh iya. Udah ada sertifikat halalnya? Iya. Sudah. Mana? Udah. Tolong diperlihatkan di depan kamera. Oh, lo tau gak? Lo tau Mas Bagas nih, dia dalam hidup Ya emang ya Mas Gibran sudah belajar banyak dari Roy Suryo. Gua ngakak parah ya. Mas Gibran ini pintar ngelucunya teman-teman ya. Pintar banget beliau ngelucunya ya. Ya, pakai tanya lagi sertifikat halalnya, udah nggak percaya, tunjukin di depan kamera. Usai ditunjukin, langsung diteliti. Ya, seperti mau memberikan jebakan ya. Awas nanti lo tunjukin ada yang neliti lagi. Pintar, ya. Biasa aja tapi lucu jokesnya. Mas Bagas. Bagi kerja jangan Lagi diganggu. kerja Mas, jangan digangguin Mas. Ada kita sertifikat halal. Apaan? Wah. Wah. Ayam kampung bumbu hitam nih. Ayam kampung bumbu hitam. Slim, ini sambel lo pedes banget lo Slim. Terima kasih ya Mas. Ya. Oke, ini untuk tahu crispy. Terima kasih. Sambelnya. Ini sambelnya buat? Sambelnya untuk tahu crispy. Oke, baik. Itu Terima kasih. pesanannya Mas Gibran. Ya dimakan bareng aja. Ini Oh. makan di tengah. Ya. Sedang orang main diambil aja dia orang. Enggak apa-apa. Santai. Oke. Coki, apakah kamu memesan kopi? Tidak. Aku tidak memesan kopi. Nah, saya tahu arahnya kemana. Siapa yang kira-kira membutuhkan kopi ya, Coki? Saya tahu arahnya, ngantuk. Terima kasih. Mas, kita nggak pesen kopi kok. Saya tahu Kalau Bali ya, Mas. Ayo lo Mas Bagas. Ayo lo Mas Bagas. Kasihan dia. Aduh. Ayo lo Mas Bagas. Karir Anda Mas Bagas. Ayo lo Mas Bagas. Ya. Aduh. Kita makan ya, izin ya. Silakan makan. Makan. Karena makanan lo enak beneran, Cuk.
Mas biasa makan pakai tangan aman nggak nih? Aman lah. Makan pakai tangan lah kalau bebek atau ayam. Tapi Hmm? berarti kalau misalnya ada orang-orang yang bilang nanti bakal diapa-apain, Ya itu gimana tuh, Mas? yang mens rea apa segala macem. Yang nggak cuma mensrea, mungkin konten kreator yang ngeritik negara tuh Iya mas. kan pada takut gitu, takut dilaporin, takut ini. Enggak. Aman kok. Berarti aman mas? Ya asalkan pada koridor-koridor yang Ya, sesuai lah ya. Iya mas. Tapi kalau ngeritik saya sih nggak apa-apa sih, santai. tapi Mas Gibran pernah Santai. marah ya? Iya. Penasaran mas. Semua, wah gitu. Enggak. Ya mas Gibran kan Bukan sebenarnya Anda. jadi objek hinaan kan udah bukan hinaan, jadi objek bercandaan kan udah dari zaman Iya. dahulu kala. Iya. Ada nggak momen lu sebel beneran mas? Enggak, santai. Santai semua. Kita tanggapi dengan santai. Dari 2014 Mas Gibran tuh sebenarnya udah biasa dibercandain. Santai. Tapi kan makin gencar pas Pilpres kemarin. Musiman dia. Musiman. Iya, ada momen-momen tertentu dia di. Musim roasting Mas Gibran ya. Ambil. Mana? Tapi sumpah enak banget makanan lu tuh. Dan ini juga kita gorengnya bukan pakai minyak kelapa sawit, Coki. Wow, oh gorengnya pakai apa? Pakai olive oil ini, Coki. Wah, pantes mahal. Hah? Yang bilang mahal loh. Iya. Panji sama selamat datang di konten Tahan Sabar bersama final boss kita hari ini. Final Mas boss. Gibran. Cok, Hah? gak sopan itu udah datang bintang tamu malah nonton HP. Nonton apa sih, Cok? Mens rea. Ngapain nonton Mens Rea? Orang yang dibahas kan di sini. Oh iya bener ya. Ini materinya mens rea. Mas Gibran gimana kabarnya Mas Gibran? Baik. Baik ya? Mas Gibran tapi nonton Mens Rea nggak? Udah Di nonton. Netflix ya? Netflix. Bukan di flash disk polisi ya? Wah. Enggak di Netflix. Di Netflix ya? Dan ya kita ucapkan selamatlah ke Bang Panji ya. Malah Ya, diwajib Mens Rea ucapin kan selamat saya teman-teman. masih ingat itu waktu anak kedua saya lahir ya. Siang lahir, malamnya saya di roasting itu di punya apa acaranya siapa ya? Lupa. Yang MLI dulu. waktu MLI itu. ya? Oh, Iya. yang 2019. Iya. Oh, iya. Anak saya baru lahir itu. Malamnya kalian roasting. Kita lebih parah ya. Iya, parah kan lebih parah dari Panji lah ya. Tapi nggak apa-apa sih, lucu-lucuan untuk Iya. menghibur orang lah. Tapi gimana tanggapan Mas mengenai Panji dibully kan karena hal ini kan? Keluarganya seperti serang. Anaknya ya dikata-katain. Anaknya juga dikata-katain. Enggak lah, apapun itu ya. Yang disampaikan Panji di Mens Rea ya, itu kan ya kritikan masukan untuk kita semua lah. Nggak usah saling membuli, nggak usah saling melaporkan, dan jangan membuli anak istrinya juga. Mereka salah apa? Nggak salah apa-apa. Kan? Saya masih ingat itu waktu Ya teman-teman ya, di balik serunya mereka membahas tentang Mens Rea dan banyak lucunya teman-teman ya. Tapi di sini kita bisa memetik pelajaran atas sebuah hikmah. Memang yang kebanyakan orang mengatakan bahwa tidak semua orang bisa merespon atau menanggapi sebuah hinaan, bulian, sebuah cacian ya, kalau dikatakan itu berlabel kritik tapi isinya penuh dengan body shaming, isinya penuh dengan hinaan secara fisik. Ya tapi gak semua orang bisa menanggapi dengan apa yang Gibran tunjukkan ke masyarakat hari ini teman-teman. Itu luar biasa buat saya. Tidak semua orang mampu untuk melakukan hal itu. Yang saya lihat dalam sosok pemimpin-pemimpin ya, pertama kita melihat pastinya Pak Jokowi. Maka benar pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu memang benar. Seperti apa bapaknya, itu akan menjadi karakter anaknya teman-teman. Bagaimana Pak Jokowi berhasil memberikan teladan yang benar-benar nyata yang akhirnya bisa terimpartasi kepada anaknya secara langsung, sehingga Mas Gibran begitu banyak bulian, begitu banyak hinaan yang beredar di sosial media yang banyak viral, bahkan anaknya yang baru lahir saja langsung dijadikan bahan roasting teman-teman. Tapi tidak sedikit pun dia mengakui bahwa dia sakit hati dengan hal itu. Ya, Mas Gibran ini mempunyai
formula ya sebenarnya untuk menanggapi sebuah hinaan dan bulian terhadap dirinya, teman-teman. Yaitu dia tidak mau melihat dengan cara pandang sebagaimana masyarakat pada umumnya, teman-teman. Ya, karena ketika apa yang dihadirkan oleh Panji Mensreya, masyarakat melihat hal itu kebanyakan dan kemudian marah kan dengan apa yang dihadirkan oleh Panji. Kemudian mereka membalas atau melampiaskan marah mereka dengan akhirnya membalas Panji dengan membuli anak dan istri Panji. Benar kata Mas Gibran, itu tidak patut untuk dilakukan karena istri dan anaknya itu tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ya, lantas mereka berkata bahwa biarkan agar supaya Panji bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari situ. Bagaimana juga perasaan Pak Jokowi atau Ibu Iriana ketika anaknya dikatai seperti itu. Actually, tidak seperti itu. Ya, kita bisa melihat bahwa Gibran bisa melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda. Sebuah hinaan dan bulian dari sudut pandang yang berbeda. Ya, bagi masyarakat pada umumnya, wah ini adalah pelecehan. Ini adalah penghinaan, body shaming, bulian terhadap wakil presiden terpilih. Ini adalah sesuatu yang kurang ajar. Kita harus balas dengan membalas bulian dengan bulian. Itu yang terjadi, fakta yang terjadi hari ini. Akan tetapi teman-teman, Mas Gibran melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dia melihat ini hanya lucu-lucuan saja, ini kritik untuk kita semua, dan bahkan memberikan selamat kepada Panji karena menempati posisi pertama di Netflix untuk mensreanya. Dan ini menjadikan Gibran berada di posisi yang lebih unggul dari Panji. Kenapa? Saya pernah melihat atau menyaksikan sebuah video, teman-teman. Bagaimana ada sebuah praktek lah ketika seorang pembicara yang anti dengan bully itu berada di panggung dan kemudian dia mendemonstrasikan bagaimana cara untuk menghadapi bulian. Ada orang kemudian dia undang ke atas stage dan kemudian silahkan Anda bully saya dengan kata-kata yang menyakitkan. Kemudian seorang orang yang diundang itu kemudian melemparkan kata-kata bulian terhadap bapak itu. Dan kemudian yang dia tunjukkan adalah bagaimana dia menunjukkan agreement atau setuju ya teman-teman ya. Dia menyetujui perkataan yang dikeluarkan oleh orang yang membulinya. Misalnya, Anda jelek banget. Nah, lantas kemudian dia menyikapi dengan, ya betul saya memang jelek, saya memang harus belajar nih untuk dandan agar supaya saya tidak jelek lagi. Dia bingung untuk mau mengarahkan buliannya kemana lagi. Kamu pendek. Ya benar saya pendek, tapi saya akan berusaha untuk olahraga agar supaya setidaknya saya bisa tambah tinggi sedikit ya. Terima kasih ya untuk. Nah, cara seperti itu akan membuat pembuli ini akan bungkam. Karena mereka tidak tahu cara lagi untuk bagaimana saya menciptakan sebuah hinaan, bulian kepada seseorang sehingga dia bisa tersakiti. Karena tujuan orang membuli, menghina seseorang adalah agar supaya melihat orang yang dia bully, orang yang dia hina, orang yang dia olok-olok itu tersakiti, nangis, marah-marah. Itu akan membuat pembuli itu lebih berhasil. Oh, aku berhasil membuli dia, aku berhasil membuat dia tersakiti. Akan tetapi, jika kalian melihat ada orang yang udah capek-capek ya sampai trending mengatakan orang itu ngantuk, mengatakan wapresku kayak antit ya, udah habis energinya mengeluarkan dengan kata-kata iblisnya itu teman-teman, tapi orang yang dibulinya menanggapi dengan santai seperti itu akan membuat posisi Gibran hari ini unggul jauh dari si Panji ya. Kita harus melihat teladan yang baik ini. Tidak perlu kita membalas bulian dengan bulian. Saya sudah mengatakan kepada subscriber saya, stop kita membalas kejahatan dengan kejahatan, cacian dengan cacian, bulian dengan bulian. Tapi kita lihat bagaimana kita menyikapi kebencian yang datang dari diri kita dan kemudian kita mampu mengolahnya dengan baik. Kita kembalikan dengan cara yang positif dan menunjukkan bahwa cacian bulian yang ditujukan kepada kita itu tidak membuat kita kekurangan apapun dalam kehidupan kita. Maka orang yang membuli itu akan kehilangan kata-kata lagi untuk menghina kita, teman-teman. Itu yang dilakukan oleh Mas Gibran hari ini. Bagaimana dia menunjukkan bahwa usia tidak menentukan seseorang untuk bisa menjadi lebih dewasa. Tapi sekalipun dia masih muda,
dia sudah menunjukkan dewasa dalam berpikir, dewasa dalam menyikapi bagaimana hinaan itu datang terhadap dirinya. Bagaimana dia tidak entertain perasaannya, merasa seolah-olah paling tersakiti, konferensi pers dan melaporkan orang yang membulinya. Tidak seperti itu. Tapi Gibran memilih untuk menghabiskan energinya dengan hal yang positif. Fokus saja kepada bagaimana dia dekat dengan rakyat. Tidak mau fokus dengan hal-hal seperti itu. Sekalipun hari ini menjadi trending topik, bagaimana Panji di mensreanya itu benar-benar kebanyakan orang yang menganggap itu adalah sebuah bulian, hinaan, penistaan agama dan sebagainya. Tapi Gibran memilih untuk apa? Satu kata, santai. Santai saja, ya. Jadi kita tidak perlu menghabiskan energi atas perkataan buruk yang dikeluarkan orang atas diri kita. Karena perkataan mereka tidak menentukan kita untuk berhasil. Kita tidak hidup dari apa kata orang. Kita tidak bernafas dari apa bulian orang, teman-teman. Ya, tapi hidup kita yang pertama ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengeluarkan kata-kata buruk terhadap kita dan kemudian kita jadi emosi, malas melakukan sesuatu, terhambat dalam pekerjaan, yang rugi siapa? Kita sendiri. Yang bahagia siapa? Orang yang membuli kita. Mereka berhasil melakukan kejahatan mereka atas kehidupan kita. Biarkan hal-hal seperti itu mati dengan sendirinya. Jangan biarkan bulian mempengaruhi kita menjadi sama seperti mereka. Kita melihat Panji membuli, kita melihat Panji melakukan penistaan agama, jangan sampai itu membuat kita melakukan hal yang sama. Apa bedanya kita dengan Panji kalau misalnya kita ikut membuli istri dan anaknya? Tidak membedakan kita dengan Panji. Kita harus berbeda, kita harus meneladani Pak Jokowi, Gibran. Pemimpin yang memberikan teladan adalah pemimpin yang tepat untuk rakyatnya. Saya pamit dulu, see you on the next video, and God bless. Bye guys.